Dalam rangka survival sebagai partai Kabah, ya kami dorong P3 untuk melakukan komunikasi politik. Karena itu menjadi bagian dari sejarah bangsa ini. Sehingga jangan sampai ada niatan untuk menghilangkan sejarah. Jadi kami dukung langkah-langkah P3 untuk melakukan komunikasi politik. Karena ketika pemilu kemarin ada pihak-pihak yang melakukan operasi politik untuk mendorong partai tertentu termasuk PSI sehingga akhirnya membuat P3 tergerus. Itu hasil operasi politik. Saya masih bersama pelaksana tugas Ketua Umum P3 yang juga pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2022, Pak Muhammad Mardiono. Ya. Pak Mardiono, tadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Sekjen PD Perjuangan, Mas Hasto, yang mengatakan demi survival atau supaya P3 ini bisa bertahan. Silakan untuk berkomunikasi dengan koalisinya Pak Prabowo Gibran. Ya tentu tidaklah mungkin partai politik itu kemudian berdiam diri ya dalam menjalankan langkah-langkah strategi politiknya. Itu tidak mungkin. Kami terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak ya, tentu untuk membangun sebuah Sejak kapan misalnya Pak Mardiono? Sebenarnya kita sebelum pemilu pun kita masih berkomunikasi baik dalam konteks misalnya Mbak Rosi ya dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zulkifli Hasan. Karena dulu P3 itu membangun Kalau KIP. ini rasanya komunikasinya setelah hasil KPU Ya. dan kemudian ya ini tentu maksud komunikasinya adalah hey gimana nih mau ikutan atau nggak ikutan kan kira-kira seperti itu. Apakah Pak Mardiono memang sudah lama menjalin komunikasi dengan katakan koalisi Indonesia Maju bahwa P3 akan bergabung ke Pak Prabowo dan Gibran? Ya itu tentu berlanjut ya karena P3 itu kan koalisi pemerintah. Dan Indonesia Maju itu kan juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah itu. Jadi Pak Mardiono sebenarnya sudah berkomunikasi sama Pak Prabowo? Iya tentu kalau Pak Prabowo kan juga sama koalisi pemerintah. Kita di parlemen juga kita sama-sama. Artinya tidak mungkin komunikasi itu terputus. Ya komunikasi itu tentu terus bersambung. Nah kemudian dalam konteks apakah kita bergabung atau tidak ya. Itu kan nanti kalau sudah selesai itu kan tidak mungkin jadi lahir dari satu arah ya. Dari Partai Persatuan Pembangunan saja. Ini kan melibatkan banyak hal termasuk di dalamnya adalah ya tentu bagaimana untuk membangun pemerintahan ini yang akan datang. Oke, berarti Pak Mardiono ketika Pak Mardiono datang ke halal bihalal Partai Golkar waktu itu sebenarnya kode ya bahwa kode akan bergabung dengan partai-partai koalisi pendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya, kalau itu secara natural ya, saya ditelepon Pak Erlangga, saya di WA, kemudian saya dikirimin undangan, hadir ya Pak Ketum, oh insya Allah dihadir lah. Kalau dalam tradisi Islam ya, di P3 ini ya kalau diundang halal bihalal masa ya nggak datang ya. Tapi itu kan jadi kode ya kan? Datang, ya. Rame waktu Pak Mardiono datang ke halal bihalal itu rame, wah ini sepertinya kode keras. Ya. Duduk di sebelah, di meja yang bersamaan dengan Ketum Partai Golkar, dan dengan Ketua Umum PSI putranya Pak Jokowi. Sepertinya duduk berdampingan ini yang kemarin di praktek yang kemarin dilakukan di halal bihalal Golkar akan berlanjut terus kayaknya. Duduk bersama. Iya memang harus berlanjut duduk bersama ya kalau nanti. Jadi memang Pak Mardiono P3 ini akan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu itu tidak dari sepihak ya, bergabung itu tentu ada keinginan bersama. Jadi tidak bisa jadi berpihak, keinginan P3 akan bergabung. Kan ini harus dijawab oleh berbagai pihak. Ya nanti akan berproses. Menurut Bapak siapa yang menjawab? Tapi Bapak sendiri mau? P3 sendiri merasa perlu nggak merapat pada koalisi pemenang? Kalau itu belum selesai ya, karena ini kan baru versi seperti P3 tentukan oleh KPU menurut perhitungan KPU bahwa P3 tidak lolos. Tapi versi P3 ini kan lolos. Nanti akan menunggu keputusan nanti di Mahkamah Konstitusi. Oke, gitu ya. kalau gitu pertanyaannya hal ini juga sama, nanti tentu saya ubah akan, begini. Ya. Katakan hasil MK 20 paling lambat 20 April akan 22 April akan mengumumkan putusannya soal sengketa Pilpres.
saya ingin mengatakan, katakan hasil putusan, saya tidak ingin mendahului tapi ingin memberikan kondisi-kondisi yang akan Ketum P3 lakukan. Andaikan memang MK memutuskan bahwa pasangan 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menjadi presiden dan wakil presiden terpilih ke 20 Oktober nanti akan dilantik, apakah P3 akan bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Jawabannya itu nanti akan dibahas sesuai dengan mekanisme partai. Ya, itu mekanisme partai untuk menentukan sebuah langkah arah politik ke depan itu harus melalui proses setidak-tidaknya itu melalui rapat pimpinan nasional. Oke. Ya, baru akan menjadikan Tapi menurut keputusan Anda arah sendiri, apakah Anda merasa perlu untuk bergabung? Ya, kalau untuk membangun bangsa ini ke depan ya, ini tidak ada kata lain. Jadi semua elemen bangsa, apalagi saat ini kita menghadapi sebuah tantangan-tantangan yang besar. Oke, saya mendapat sense bahwa P3 akan merapat pada koalisi Indonesia Maju. Iya, sekali lagi Mbak. Mengapa? Karena inilah yang Anda sebut sebagai upaya menyelamatkan partai. Kalau Anda tidak punya kursi, let's say, Anda punya tetap berada di luar parlemen, tidak ada kursi di DPR pusat, kemudian tidak ada juga kursi di DPR, tidak ada partai yang mau sengsara seperti itu Pak dalam 5 tahun ke depan. Apakah dengan bergabungnya atau mencoba mendekati Koalisi Indonesia Maju adalah upaya Anda untuk menyelamatkan partai ini? Dalam semua hal. Jadi lobby-lobby politik itu dalam semua tujuan itu masih kita lakukan ya. Tujuannya tidak hanya sekedar kita untuk bergabung ya, tapi tujuan untuk mengkomunikasikan bagaimana arah perjalanan bangsa ke depan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Oke, kalau begitu misalnya begini Pak, bagi Koalisi Indonesia Maju gitu, katakan Pak Mardiono merasa oke, saya terbuka untuk menjadi bagian membangun Indonesia, saya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Tetapi buat mereka yang sudah bekerja di sana, apa gunanya ada P3? Jadi kira-kira apa daya tawar P3 untuk bisa diikutsertakan di Koalisi Indonesia Maju? Itu terserah itu versi. Kalau kita mau berkeluarga ya, itu kan pasti berdiri dari 2 versi ya. Tetapi kemudian nanti bisa membangun sebuah sinergi kekuatan ini kan mesti nanti kita ada sebuah kompromi politik yang kita bisa meyakinkan bahwa tentu ini semua akan menghasilkan sebuah kemaslahatan yang besar